Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, selamat menyimak video presentasi dari kami ya. Kami dari kelompok 4 Ekonometrika yang akan menjelaskan mengenai analisis regresi sederhana dengan menggunakan SPSS. Sebelumnya perkenalkan anggota kami. Yang pertama, saya sendiri Nur Hasanah Dwi Fitriani sebagai moderator. Yang kedua, ada Muhammad Asril Trisna Burdani sebagai pemateri. Yang ketiga, ada Dini Fitriani sebagai pemateri. Yang keempat, ada Dina Fitriana sebagai pemateri. Yang kelima, ada Rihadayani sebagai pemateri. Dan yang keenam, ada Lisa Puspita Sari sebagai pemateri. Oke, sebelum praktek pada SPSS, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai materi dasar analisis regresi sederhana yang akan dijelaskan oleh Dina Fitriana. Pengertian regresi dan analisis regresi. Regresi adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara variabel dengan variabel lainnya. Jadi, hubungan variabel tersebut bersifat fungsional yang diwujudkan dalam suatu model matematis. Analisis regresi atau biasa disingkat sebagai ANAREG adalah metode yang digunakan untuk mengukur variabel bebas terhadap variabel tergantung. Variabel pertama disebut juga dengan variabel tergantung, dan variabel kedua disebut juga sebagai variabel bebas. Jika variabel bebas lebih dari satu, maka analisis regresi disebut regresi linear berganda. Selanjutnya, saya akan sedikit menjelaskan mengenai tujuan dan manfaat analisis regresi sederhana serta syarat kelayakan yang harus terpenuhi saat kita menggunakan regresi linear sederhana. Untuk tujuan dan manfaat analisis regresi sederhana, yang pertama adalah membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel tergantung dengan didasarkan pada nilai variabel. Yang kedua, untuk menguji hipotesis karakteristik dependensi. Yang terakhir, meramalkan nilai rata-rata variabel bebas yang didasarkan nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Kemudian, syarat kelayakan yang harus terpenuhi saat kita menggunakan regresi linear sederhana. Yang pertama adalah jumlah sampel yang digunakan harus sama. Yang kedua, jumlah variabel bebas X adalah 1. Yang ketiga, nilai residual harus berdistribusi normal. Yang keempat, terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas X dengan variabel tergantung Y. Kelima, tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Dan yang terakhir, tidak terjadi gejala autokorelasi untuk data time series. Terima kasih. Ya, materi selanjutnya, konsep dasar analisis regresi sederhana. Analisis regresi sederhana digunakan untuk memprediksi atau menguji pengaruh satu variabel bebas atau variabel independen terhadap variabel terikat atau variabel dependen. Analisis regresi linear sederhana terdiri dari satu variabel bebas dan satu variabel terikat dengan bersamaan Y sama dengan A plus BX. Dengan keterangan, Y adalah variabel terikat, A adalah konstanta regresi, dan BX adalah nilai turunan atau peningkatan variabel bebas. Pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana dapat mengacu pada dua hal, yakni dengan membandingkan nilai T hitung dengan T tabel atau dengan membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05. Cara yang pertama yaitu membandingkan nilai T hitung dan T tabel. Jika nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel, artinya variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Sedangkan jika nilai T hitung tidak lebih besar dari nilai T tabel,
Artinya, variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Cara yang kedua yaitu membandingkan nilai signifikansi dengan probabilitas 0,05. Jika nilai signifikansi tidak lebih dari nilai probabilitas 0,05, artinya variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Sedangkan jika nilai signifikansi lebih dari nilai probabilitas 0,05, artinya variabel bebas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Ya, di sini saya akan melanjutkan mengenai persamaan di atas atau yang sebelumnya mengenai Y sama dengan A plus B. Jadi, untuk mencari nilai konstanta atau A dan nilai B koefisien regresi dalam persamaan di atas dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut, yang mana A sama dengan sigma Y min B dikali sigma X per N. Kemudian untuk nilai B sendiri sama dengan N dikali sigma X Y dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk mencari nilai A dan B secara manual. Oke, selanjutnya yaitu tentang kelebihan dan kekurangan analisis regresi sederhana. Adapun kelebihannya, yang pertama, dapat membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel tergantung dengan didasarkan pada variabel bebas. Yang kedua, mengetahui arah hubungan antara variabel bebas dengan terikat. Yang ketiga, dapat memprediksi nilai dari variabel terikat apabila variabel bebas mengalami kenaikan ataupun penurunan. Adapun kelemahannya, yang pertama, data yang diukur di sini harus linear atau sederhana untuk memperoleh hasil yang baik. Yang kedua, tidak ada metode baku yang dipercaya karena setiap orang itu bisa berbeda. Baik teman-teman, selanjutnya kita praktek analisis regresi sederhana menggunakan aplikasi SPSS. Langkah yang pertama, jadi kita buka aplikasi SPSS terlebih dahulu. Seperti ini tampilannya ya teman-teman. Kemudian langkah yang kedua, kita klik variabel view-nya. Lalu tampilannya seperti ini teman-teman. Untuk kolom nama kita isi variabel X, kemudian variabel Y. Untuk desimal kita nolkan semuanya. Untuk label menjelaskan X variabel minat, kemudian Y variabel makanan mie. Kemudian untuk misur kita ganti menjadi scale semuanya. Kemudian langkah yang ketiga, setelah mengisi variabel view, kita pindah ke data view. Di data view kita akan mengisi variabel X dan variabel Y. Variabel X-nya 18, 16, 20, 18, 14, 15, 16, 18, 17, 15. Untuk Y-nya 21, 18, 23, 21, 16, 20, 21, 17, 19, 17. Untuk mengetahui hasilnya, langkah yang keempat itu klik analis, kemudian pilih regression, kemudian pilih linear. Langkah yang kelima, masukkan variabel minat ke dalam kotak independen dan variabel makanan masukkan ke dalam kotak dependen. Lalu ketik OK. Kemudian hasilnya seperti ini ya teman-teman.
Untuk tabel yang pertama itu model Sumeri. Tabel di atas menggambarkan derajat keeratan hubungan antar variabel. Adapun kriteria kekuatan hubungan antara dua variabel sebagai berikut. 0 itu menunjukkan tidak ada korelasi antara dua variabel. Untuk 0 sampai 0,25 menunjukkan korelasi sangat lemah. Untuk 0,25 sampai 0,5 menunjukkan korelasi cukup. Untuk 0,5 sampai 0,75 menunjukkan korelasi kuat. Kemudian 0,75 sampai 0,99 menunjukkan korelasi sangat kuat. Yang terakhir itu 1 menunjukkan korelasi sempurna. Untuk angka R yang diperoleh dari perhitungan SPSS sebesar 0,668 menunjukkan bahwa hubungan antara minat makanan mie dengan minat makanan mie adalah kuat karena besarnya R lebih dari 0,5. Kemudian R square atau koefisien determinasi atau KD sebesar 0,4047 menunjukkan besarnya peran variabel minat terhadap variabel makanan sebesar 44,7%. Untuk STD error of the estimate sebesar 1,785 menggambarkan tingkat ketepatan prediksi regresi. Semakin kecil angkanya, maka prediksinya semakin baik. Untuk yang ANOVA, tabel di atas menggambarkan tingkat signifikasi. Nilai uji F atau nilai signifikansi sebesar 0,035 kurang dari kriteria signifikansi dari 0,05. Maka model persamaan regresi berdasarkan data penelitian adalah signifikan karena model regresi linear memenuhi kriteria linearitas. Yang terakhir itu ada koefisien. Tabel di atas menggambarkan besaran koefisien regresi. Model persamaan regresi yang diperoleh dengan koefisien konstanta dan koefisien variabel diperoleh model persamaan regresi Y sama dengan 5,485 ditambah 0,827 X minat. Sekian praktek analisisnya, kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah menjelaskan materinya. Mungkin cukup sekian dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.